Ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh Partai Hanura sendiri, Pak. Kira-kira selama ini apa yang menjadi, karena kita lihat Partai Hanura itu adalah hati nurani rakyat, begitu. Ya. Memang sampai saat ini sudah sampai di hati nurani rakyat, begitu, Pak? Oh, sudah sampai. Sudah. Malah dengan kepemimpinan saya ini, coba ditanya di luar, begitu agresif dan begitu reaktif. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sulselnya namanya seorang kolonel, Amsal. Coba dilihat saja itu. Begitu aktif sekali dalam rangka membesarkan partai sesuai dengan perintah langsung dari Pak Ketum saya, Pak Osman Sabta. Iya, baik. Harus target harus menang. Begitu, Pak. Harus menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Dan tentu saja masih bersama saya, Usmar Lahaji, sang pengiring orkes pastinya ya. Nah, dan di studio kami sudah hadir lagi narasumber yang akan memberikan berbincang-bincang ya seperti itu, berbincang-bincang santai terkait dengan mungkin terkait dengan kepartaian atau politik seperti itu. Nah, di depan saya sudah hadir sosok yang bisa dibilang pengayom begitu ya seperti itu. Karena saya mungkin lebih tua ya daripada saya seperti itu. Dan saya langsung menyapa beliau. Ada Kolonel Purnawirawan Insinyur Amsal Sampetondok, MSI, Ketua DPD Partai Hanura Sulsel. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Sehat walafiat sampai sore hari ini. Oke, waduh. Senang sekali Pak Amsal kita ketemu di podcast Orkes kali ini. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang santai. Pak Amsal sudah siap? Siap, 25 jam. Oke, baik. Dan tentunya kita akan berbincang banyak mungkin terkait dengan politik ataupun dengan pengalaman pribadi dari Pak Amsal begitu ya. Saya panggil Pak Amsal aja, Pak ya. Siap. Oke, siap. Ini tahun 2024 ya. Ini kita akan memasuki pesta demokrasi, Pak Amsal. Nah, Ya, ini bagus. tentunya Pilpres, kemudian pemilu, tentunya kita akan hadapi di tahun 2024 insya Allah seperti itu, Pak Amsal ya. Nah, kemudian Partai Hanura, bagaimana kesiapan menyambut pemilu dan Pilpres tahun 2024 ini, Pak? Sebagai Ketua Partai DPD Hanura Sulawesi Selatan. Ya, baik. Ya. Bung Orkes. Yuma, Pak. Pak Yuma. Pak Yuma. Oke. Kalau dikatakan menyambut dari 18 partai yang lolos verifikasi faktual di Republik ini, semua kan mengatakan semua siap menghadapi baik pemilu maupun Pilpres, dan juga pada November adalah pilkada serentak. Tentunya saya hanya masuk ke partai yang saya pimpin. Iya. Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Selatan, yang sudah jauh-jauh hari kami sudah menyiapkan segala macam persyaratan-persyaratan karena tahap awal ini adalah yang dilaksanakan oleh partai-partai, khususnya kepada partai yang non parliamentary threshold. Ada 9 yang ikut verifikasi faktual ini. Tentunya kami sudah menyiapkan, DPC juga sudah menyiapkan segala macam persyaratan. Dan sekarang ini sudah masuk KPU dan Bawaslu sudah masuk kepada pentahapan verifikasi faktual. Verifikasi faktual seperti sekarang. itu. Admin sudah. Administrasi Partai Hanura sudah lolos. Sudah lolos. Sekarang tinggal faktual. Bagaimana prosesnya itu, Pak? Sampai kemarin, sampai tadi saya sudah memonitor sepanjang hari, setiap saat ke DPC saya untuk segera dan berjuang, berusaha semaksimal mungkin agar supaya faktual itu bisa lolos seluruh 24 kabupaten kota atau DPC saya. Dan hasil yang saya pantau ke 24 DPC saya, semua optimis. Apa kata mereka, saya tidak permalukan Ki.
komandan. Oke, waduh luar biasa ya. Oke. Walaupun kami yang ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak ada masalah karena memang jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan. Segala macam sesuatu itu harus ada siap perencanaan, persiapan dalam rangka menghadapi suatu pertempuran misalnya. Pertempuran ya. Anggaplah ini. Bukan pertempuran ini ya, perang gitu Pak ya. Kita berasumsi ke sana karena luar biasa ini persyaratan yang agak keras juga, agak ketat ini. Karena luar biasa. Tentunya KPU akan selektif mungkin ya untuk betul. bisa memverifikasi semua partai. Kalau kemarin kalau saya dengar Pak Amsal itu ada sekitar 30 partai ya mendaftar 24. ya. 24 partai ya. Oke. Dan yang lolos? Yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu ada 75. 75, wah. Yang mendaftar itu 24. Kemudian yang setelah berjalan verifikasi lolos 20. Setelah verifikasi diminta untuk memperbaiki partai-partai lolos 20, ada 2 lagi yang gugur. Jadi sisa 18 partai di Republik ini yang mengikuti verifikasi faktual, tapi ada 9 yang ada di Senayan. Sehingga faktual tidak. Hanya non-parlemen yang seperti salah satu Hanura yang kebetulan 2019 baru kali itu tidak ada di Senayan. Sebelumnya ada terus. Dalam artian istilahnya ambang batas begitu ya? Iya, ambang batas itu. parlemen ya? Pada waktu itu, 2019, pemilu 2019 kemarin. Kalau Pak Amsal sendiri menjadi ketua DPD Partai Hanura Sulsel, ini sudah berapa lama sebenarnya Pak? Baru 6 bulan, tapi begitu. Baru 6 bulan ya? 6 bulan, tapi begitu antusias ya bisa. Cepat, begitu segera menyesuaikan dengan politik karena saya basisnya militer. Oke, jadi harus tegas begitu ya Pak? Tidak bisa tegas, tapi ya gimana ya, kita masuk politik ya menyesuaikan dengan politik. Oke, baik. Kalau saya mau pakai militer, tentu ada tempatnya, ada saatnya kita akan gunakan itu. Ada juga yang memang politik, partai politik ya kita mengikuti arus, menyesuaikan dengan yang penting sasaran perintah dari ketum Pak Osman Sabta, ya kita harus laksanakan di bawah, dan itu harus berjuang dan bisa lolos verifikasi faktual. Itu dulu tahap awal dulu yang kami akan fokus ke sana. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang calon presiden Pak Amsal, ini kira-kira dari Partai Hanura sendiri di tahun 2024 nanti kira-kira ada punya sikap nggak untuk bisa menentukan itu? Kalau tingkat presiden itu tentunya wewenang daripada ketum gitu. Umum. Pak Oso begitu. Pak Oso istilahnya. Abang kita itu tentunya kalau sudah perintah dari bawah, otomatis ke bawah loyal vertikal harus didukung kepada si A, si B, si C yang capres nantinya. Oke, jadi tapi belum ini menentukan siapa, karena ada beberapa partai bahkan sudah berkoalisi seperti itu ya. Sementara Hanura ini belum menentukan pilihannya jatuh kemana begitu ya. Kalau kemarin ya sudah nyata-nyatanya itu calon presiden itu ada Anies gitu, Pak Anies gitu kan. Sudah dipilih beberapa partai di situ. Kalau Partai Hanura sendiri masih belum menentukan begitu ya, atau masih bimbang begitu ya Pak Amsal ya? Bukan bimbang, kami harus melihat momen yang tepat. Momen yang tepat itu perintah Pak Ketum kami. Kita menunggu, karena tunggu dulu kalau memang Hanura ini diperhitungkan oleh baik calon presiden, calon apa saja. Karena sepertinya kami itu hampir 1.000 anggota DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi Indonesia. Banyak loh. Hanya kebetulan kami tidak lolos di Senayan karena parlemen threshold itu. Apa saya tidak tahu, saya belum masuk. Masalahnya apa? Tapi secara umum kami itu sepertinya ada yang lebih besar, ada yang kami kalahkan anggota DPRD kabupaten provinsinya se-Indonesia yang duduk di parlemen. Begitu. Sepertinya karena kami kurang lebih 900 lebih tuh. Anggota DPRD banyak. Jadi tuh kalau kami memang mau menyatakan sikap untuk mendulang suara dalam rangka capres, diperhitungkan juga nanti. Walaupun tidak ada di Senayan, Pak. Oh, begitu ya. Oke. Tapi kalau selama ini Partai Hanura sejak berdirinya dan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia begitu, Pak Amsal ya. Ini menentukan calon presiden itu selalu menang atau gimana? Ya, kemarin menang ya. Kemarin ke Jokowi masuk. Sehingga sepertinya roti atau kue juga kebagian juga sepertinya Partai Hanura itu berapa anggota parlemen yang ada di pemerintahan Jokowi pada saat itu?
Dulu ada beberapa, ada yang menteri, saya lupa karena saya belum masuk. Iya. Tapi ada juga yang sampai saat ini yang setingkat dengan menteri, kepala badan di Jakarta. Badan yang mengurusi tentang tenaga kerja keluar negeri begitu ya. Ada satu. Yang jelas partisipasi dari Partai Hanura ini sudah bisa diperhitungkan seperti itu ya, Pak ya. Karena kepala badan itu di pusat itu setingkat menteri. Oke. Macam BKPE misalnya, badan apa semua itu bertanggung jawab kepada presiden semua. Jadi kita ada dan beberapa itu. Oke. Tapi saya mau tahu juga ini Pak Amsal. Ini Partai Hanura ini selalu dipimpin oleh purnawirawan atau anggota TNI seperti itu, begitu mulai dari ketua, pendirinya pun mantan hampir, ya. Seluruhnya hampir. Banyak jenderal-jenderal pada saat itu. Iya. Sebenarnya apa sih visi dan misinya dari Partai Hanura ini? Karena semuanya itu memimpin, ketua-ketuanya itu dari purnawirawan seperti itu. Otomatis berbeda dengan partai-partai lain seperti itu ya. Gimana itu Pak? Jadi gini. Jadi memang ini Hanura ini dilahirkan oleh TNI awalnya, cikal bakal berdirinya Partai Hanura. Iya. Dan kita sudah tahu bahwa doktrin tentara itu ya bagaimana tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu neneknya daripada nenek moyangnya daripada para pendiri kami, karena mereka pada setelah purnawirawan. Iya. Jenderal penuh itu ada beberapa, termasuk Pak Muldoko pendiri, beberapa mantan panglima begitu, mantan kepala staf angkatan, dan beberapa jenderal-jenderal pendiri daripada awalnya dari Partai Hanura ini. Banyak hampir semua jenderal. Tapi kalau kader-kadernya Pak, gimana? Kader-kadernya dari Partai Purnawirawan juga? Kader? Iya. Oh iya, termasuk Pak Wiranto kan diberikan jabatan waktu itu menjadi Menteri Polhukam ya. Kemudian ada beberapa lagi, tapi sekarang kan sudah beralih kepemimpinan dari Pak Wiranto ke Pak Osman Sabta. Oke. Nah, kita berbicara tentang kepemimpinan di partai DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan sendiri, Pak. Ya. Ini sebenarnya yang diperjuangkan Hanura untuk masyarakat Sulawesi Selatan selama ini seperti apa, Pak, untuk Sulawesi Selatan begitu? Iya, jadi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa ya Partai Hanura ikut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kemudian mensejahterakan rakyat dan memilih pemimpin-pemimpin nanti yang duduk di legislator adalah orang-orang yang berkompetensi, yang memiliki integritas dalam rangka mendukung kebijakan yaitu masyarakat adil dan makmur. Seperti itu ya. Mesejahterakan masyarakat melalui legislator yang ada di DPR kita. Oke, kalau di Sulawesi Selatan sendiri Pak, itu berapa banyak orang-orang partai begitu ya, kader-kader ataupun pengurus Partai Hanura di Sulawesi Selatan ini, mulai dari kota, kabupaten, dan provinsi seperti itu? Kalau Partai Hanura saya lihat mulai dari PAC-nya, PAC, kemudian DPC, kemudian DPD, itu dari yang masuk sipol kurang lebih 11.000. 11.000 itu gitu masuk ya? Yang sistem informasi partai politik. Tapi selebihnya itu masih banyak lagi kader-kader yang lain. Seperti gitu. Begitu. Tapi yang masuk ke pengurusan sekitar 11.000-an itu untuk Sulsel. Oke, bagaimana peluang untuk anak-anak milenial, Pak? Oh ya. Amsal. Jadi apakah ada khusus untuk kader Hanura begitu? Ini sebetulnya sasaran utama kami. Karena pemilih milenial yang memiliki kekuatan besar dalam rangka pilkada kepandan, hampir seluruh partai mengarah ke sana. Tapi kami sudah siap memang, karena ada beberapa wakil ketua dari DPD saya yang memang saya ambil orang IT dan orang yang milenial. Ada beberapa wakil ketua yang saya dudukkan, kemudian ada lagi tim-tim sayap yang memang dari milenial semua. Oke, jadi itu caranya ya untuk ya itu. Salah satu. Jangan juga lupakan orang tua gitu loh. Nanti orang tua tersinggung. Karena kan cikal bakal dari lahirnya dari Partai Hanura ini, orang-orang pendirinya itu dari mantan-mantan atau purnawirawan seperti itu ya, Pak. Lebih banyak otomatis itu sudah termasuk kategori tua begitu ya. Lebih banyak itu. Ada juga yang bukan militer yang pendiri. Ada beberapa saya lihat itu. Oke. Nah, untuk milenial itu kan sudah ada ruang untuk milenial ya, atau bisa disebut juga generasi Z begitu ya Pak Amsal.
Sementara untuk keterwakilan perempuan bagaimana ini Pak? Oh iya, itu persyaratan. Pak Amsal begitu. Wajib 30%. 30% ya? Itu hasil verifikasi kemarin, baik administrasi maupun faktual itu harus minimal 30% keterwakilan kaum perempuan. Baik di tingkat PAC saja, sampai kepada tingkat DPP itu. Itu harus 30% semua. Persyaratan dari KPU itu. Undang-undang dan peraturan KPU. Pada pemilu yang periode lalu itu mencukupi Pak untuk keterwakilan perempuan. Semua wajib harus kalau tidak dicoret oleh KPU. Oh begitu. Selaku penyelenggara harus 30%. Baik pengurus maupun calon legislator. Oke Pak Amsal, ini terkait dengan masyarakat ya begitu ya, pemilih begitu ya. Ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh Partai Hanura sendiri Pak. Kira-kira selama ini apa yang menjadi, karena kita lihat Partai Hanura itu adalah hati nurani rakyat begitu. Memang sampai saat ini sudah sampai di hati nurani rakyat begitu Pak? Oh sudah sampai. Malah dengan kepemimpinan saya ini, coba ditanya di luar, begitu agresif dan begitu reaktif. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sulselnya namanya seorang kolonel Amsal. Coba dilihat saja itu. Begitu aktif sekali dalam rangka membesarkan partai sesuai dengan perintah langsung dari Pak Ketum saya, Pak Osman Sabta. Iya, baik. Harus target harus menang. Begitu Pak. Harus menang. Ada presentasi nggak yang ditargetkan oleh Hanura sendiri? Atau mungkin presentasinya itu hanya buat apa bikin presentasi? Yang jelas nantinya kita harus buktikan seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud presentasi adalah perolehan suara di legislator kali ya. Ya, karena saya pernah baca ini Pak Amsal di Ketua DPP Pak Oso begitu ya. Dia tidak mau presentasi begitu. Pokoknya kita harus membangun agar cepat bisa terverifikasi dan secara faktual seperti itu, dan kita akan bergerak dan tentunya kita akan meraih suara seperti itu. Iya, betul. Target, harus ada target. Dalam hidup saja harus ada target. Kita manusia saja harus ada target. Begitu. Tidak ada kita. Kalau tidak ada manusia tidak punya target, mau jadi apa lu? Harus ada target. Nah, ada itu harus ada target. Saya mau jadi presiden, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur. Setelah itu mau jadi apa saya? Berguna bagi bangsa atau tidak? Harus berguna. Oke. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri yang paling harus diperjuangkan oleh Partai Hanura, masyarakat kalau melihat ke bawah begitu, Pak, kira-kira apa yang perlu dibenahi utamanya untuk keterwakilan daripada masyarakat seperti itu? Jadi gini, mungkin yang dimaksud adalah misi daripada Partai Hanura ya. Iya. Jadi Partai Hanura itu harus memihak kepada rakyat, khususnya kepada rakyat yang yang tidak mampu. Kita memberikan pada saatnya nanti ya, memberikan suatu kesejahteraan, apakah melalui parlemen kita nanti atau minimal kepada eksekutif, tolong ada daerah-daerah tertentu yang mengalami misalnya busuk lapar, itu harus segera kemudian ada wabah misalnya, kita turun tangan, bencana alam, dan terkhusus kepada masyarakat atau rakyat yang selama ini membutuhkan sandang pangan. Itu yang kita targetnya ke sana itu. Oke, nah itu berhubung kita sedang di podcast ini Pak, ini mungkin masyarakat di luar sana harus memilih-milih partai mana, partai yang bisa memberikan keterwakilan mereka seperti itu. Nah itu yang perlu mungkin disampaikan oleh Pak Amsal begitu ya, bahwa masyarakat di Sulawesi Selatan ini butuh seperti itu begitu. Iya, kalau saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Partai Hanura di Sulsel, masuklah Hanura. Masyarakat, ayo bergabung dengan Partai Hanura, partai yang berpihak kepada masyarakat. Saya himbau kepada semua masyarakat bahwa inilah mungkin wadah rumahmu, rumah kita semua, Partai Hanura untuk bergandengan tangan dalam rangka menuntaskan kemiskinan, keterbelakangan masyarakat, dan juga meningkatkan hasil-hasil yang sudah ada kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan gitu loh. Oke, baik. Jangan kita lupakan itu juga. Kita harus support dan berikan dukungan kepada mereka. Apakah regulasi kah atau bentuk apa nanti, tentunya nanti yang bicara nanti adalah di
parlemen atau di DPR nanti. Kan biasanya masyarakat itu butuh apa ya? Jelas begitu bahwa partai ini akan ketika terpilih nanti akan keterwakilan dari masyarakat itu bisa tercapai seperti itu ya. Dan tentunya ini masyarakat di luar sana itu akan menantikan seperti apa Partai Hanura nanti seperti itu. Kami tidak berandai-andai, tapi kami juga tidak bisa berjanji, tapi hanya karena berjanji bahaya juga itu. Biasa istilahnya itu Pak, janji-janji partai. Tapi begitu. Kami hanya berkomitmen. Kami berkomitmen bahwa Partai Hanura akan berpihak kepada masyarakat. Itu intinya seperti itu. Pokoknya intinya adalah Partai Hanura apa tadi ya Pak, masyarakat untuk ini ya, untuk memberikan bahwa Hanura itu kepanjangan dari hati nurani rakyat. Bagaimana dia menyikapi atau memberikan apa ya istilahnya ya, kontribusi kepada mereka agar bisa terwakili, berubah misalnya nasibnya. Iya, betul. Kalau yang sudah nasibnya bagus kita tingkatkan lagi. Nanti yang sudah nasibnya bagus nanti dia bilang saya tidak. Jangan sampai hanya bilang, nanti tidak bilang lagi Pak, janji-janji partai itu lagi. Nah, kalau untuk Partai Hanura sendiri menghadapi tahun 2024 pemilu dan pilpres seperti itu Pak, kira-kira langkah-langkah strateginya dari Partai Hanura seperti apa? Sudah mulai kami bikin, sudah mulai dengan berbagai macam, ya seperti ini salah satu ini, yang podcast ini, podcastnya Orkes dan beberapa media maupun berbagai macam kegiatan yang kami lakukan. Kalau bisa dilihat di YouTube atau di online, media online itu. Salah satu contoh ini, kami sudah targetkan bahwa kami akan melaksanakan peduli Jumat Berkah. Kami sudah targetkan kami akan membuat sebanyak 208 kali hari Jumat memberi makan kepada masyarakat yang lewat di kantor kami. Itu target kami, itu niat kami. Tulus, bukan karena mau apa, tapi terserah kami memberikan kepada tukang-tukang beca, tukang sampah yang lewat, pemulung, kami berikan. Kami setiap hari hampir menyiapkan 500 kotak makanan. Setiap hari, setiap Jumat, setelah Jumatan ada program yang memang pengurus DPC memang ya berniat untuk memberikan kepada sesama. Kepada sesama. Mau siapa saja setelah Jumatan itu. Kami sudah target akan 204 kali selama sampai ini. Karena setahun kan 365 hari. 54 minggu. Itu apa namanya programnya Pak itu? Jumat Berkah Hanura. Jumat Berkah Hanura begitu. Itu jadi sampai kapan dilakukan itu? Sampai kapanpun. Sampai pemilu 2024? Sampai pilkada juga November misalnya. Kita akan rencanakan, tapi ya tentunya mudah-mudahan kami diberi rezeki terus untuk bisa memberikan kepada sesama, yang terutama yang berhak. Ingat, yang berhak. Bukan kepada yang lain. Itu yang saya katakan, tukang-tukang tukang-tukang pemulung yang lewat, juga ada becak yang lewat, bentor, sehingga kami berikan, kami seleksi itu, berikan kepada mereka. Sopir-sopir juga, kadang banyak sopir itu yang singgah juga, kita berikan kepada semua. Itu setiap Jumat itu, sekitar 500 dos setiap Jumat. Jumat ya, begitu. Di jalan-jalan? Di depan kantor Hanura di Jalan Petarani. Petarani ya, begitu ya. Ya. Kita masuk di circle untuk Provinsi Sulawesi Selatan begitu, Pak Amsal. Nah, dalam menghadapi pilkada Sulawesi Selatan seperti itu, pilkada, melihat pemerintahan ataupun kepemimpinan gubernur saat ini gimana pendapatnya Pak Amsal? Boleh ya? Boleh, tapi batas-batas tertentu. Karena kita tidak bisa juga terlalu mengintervensi polisi atau kebijakan yang sudah ada di pemerintah eksekutif. Itu pendapat Pak Amsal sendiri. Melihat kacamata Pak Amsal sendiri, pemerintahan saat ini, apakah ini sudah bagus kah atau kurang, kayak gimana begitu Pak Amsal? Jadi gini, kalau saya lihat sekarang ini, sekarang ke Pak Andi yang Bapak maksud itu apa, Gubernur Sulsel ya? Gubernur Sulawesi Selatan. Atau para bupati wali kota atau gimana? Bisa semuanya Pak. Semua. Jadi gini. Karena kan tidak menyeluruh Sulawesi Selatan begitu. Jadi saya pikir, bagaimana melihat kacamata dari Pak Amsal sendiri? Sebetulnya kalau saya lihat ini, jadi tentunya para eksekutif, para gubernur wali kota tentunya akan takut akan melenceng daripada
program atau anggaran yang ditetapkan oleh APBD masing-masing. Okay. Mengapa? Karena ada satpam di belakang ini, ada KPK. Contohnya kemarin ini. Jadi mereka sudah terngiang-ngiang dengan sesuatu sehingga mereka tentunya sudah hati-hati, waspada, dan mungkin ya sudah bersih, mungkin mereka akan takut terjerat kasus hukum. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa sudah berjalan itu karena ada juga keterbatasan daripada kita punya gubernur, kepala daerah. Betul. Ada keterbatasan juga, apakah dari anggaran, kemampuan SDM, SDA, sehingga tentunya saya pikir mereka sudah maksimal bekerja untuk rakyat ya. Ya. Ini berarti bukan berarti dari kacamata dari Pak Amsal sendiri yang mengatakan bahwa ini sudah bagus begitu ya. Bukan berarti karena pemerintahan yang sekarang ini tidak diusung oleh Partai Hanura seperti itu ya. Oh, jadi gini. Gimana? Jadi gini. Berbeda itu, Pak. Karena ini Pilpres itu contohnya. Pilpres itu didukung oleh Partai A. Turun ke gubernur belum tentu A sama. Bupati juga sama. Belum tentu juga Partai A juga. Dari presiden, gubernur ke bupati atau wali kota. Tidak mungkin Partai A semua turun. Tidak. Kita buktikan kemarin-kemarin. Nah, jadi tentunya nanti ini dikatakan mendukung ya kita lihat saja nanti, dan tetap kami berpedoman kepada arahan daripada ketua umum gitu ya kami ya. Tapi tidak ada tekanan begitu Pak? Oh tidak, jadi gini, dari kemarin setelah kami ada pengantaran mendaftar di KPU RI di Jalan Imam Bonjol. Kami semua ketua-ketua DPD se-Indonesia diundang oleh Pak Oso untuk mendampingi DPP mengantar pengantaran berkas untuk mendaftar di KPU. Gitu. Nah, di situ kami diperintahkan dan mungkin satu-satunya partai yang memiliki karakteristik khusus pada waktu mendaftar di KPU. Yang pertama apa itu, Pak? Semua ketua DPD diperintahkan untuk menggunakan pakaian adat masing-masing. Tidak ada partai lain seperti ide atau konsep atau kreasi daripada Pak Oso. Jadi kami 34 DPD semua berpakaian adat masing-masing, daerahnya masing-masing. Kalau Pak Amsal sendiri pakaian adat apa? Pakaian adat ada Sulawesi pakai pasapu juga. Ada namanya pasapu ke atas. Sulawesi Selatan ya begitu ya. Daerah lu ke sana. Nah, kemudian disitulah Pak Oso memberikan statement pada saat diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi. Ya. Di situ saya lihat itu ada Metro TV yang lebih dominan, Kompas dan lain sebagainya. Di situ yang saya simpulkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada ketua-ketua DPD dalam bentuk apapun juga. Buktinya apa? Buktinya kemarin kemarin SK daripada kepada ketua-ketua DPC itu kalau kami kabupaten kota. Itu diserahkan kepada DPP membuat SK-nya mereka. Tapi sekarang kebijakannya Pak Oso itu diserahkan kepada ketua-ketua DPD untuk meng-SK-kan ke bawah. Itu artinya bahwa semua kepercayaan, kebijakan dan semua diserahkan kepada kami selaku Dewan Pimpinan Provinsi. Itu salah satu indikator bahwa nantinya ke depan akan tentunya mereka akan menerima usulan daripada DPD se-Indonesia nanti. Tidak seperti lalu. Itu indikator bahwa itu saya katakan itu bahwa nanti kebijakan keputusan juga dari kami baru kami teruskan ke keputusan DPD itu yang akan diwadahi oleh DPP nantinya, baik legislatif, pileg maupun pilkada nantinya. Kecuali pilpres urusan DPP. Iya, baik Pak Amsal. Nah, ini juga terkait dengan Pilgub juga ya begitu Pak Amsal ya. Pilgub dan tentunya tadi saya sudah tanyakan juga ke Pak Amsal calon presiden begitu ya. Itu belum Partai Hanura belum menentukan ya sikap ya siapa yang ingin. Kalau untuk gubernur sendiri Pak Amsal? Jadi gini. Saya periode sebelumnya itu pemilu kemarin itu kami ada 7 kursi. Tapi 2019 ada 1 kursi. Targetnya Amsal, Kolonel Purnawirawan Insinyur ini adalah harus naik daripada yang sekarang. Sekarang? Kalau tidak di atas naik, 7 ya? Sebelumnya.
2015, 2019 turun tinggal 1. Sangat sedih. Ya, karena kan bukan saya yang pimpin, Pak. Nah, dengan adanya kepemimpinan saya nanti ya minimal bertambah lah. Nah, dari situ sepertinya undang-undang mengatakan bahwa bukan jumlah kursi yang akan digunakan oleh pilkada ke depan nanti. Tapi hasil pemilu 2024 nanti Februari akan digunakan sebagai pengusung baik gubernur maupun kabupaten kota. Oke. Jadi kalau kami misalnya 1, kemudian nanti 2024 nanti bulan 2 tanggal 14 pemilu, kemudian kami bertambah kursi yang mungkin 5 atau 7. Iya. Tentu kita baru berbicara calon gubernur bakal calon ada kursinya Hanura 7 ini atau berapalah. Itu baru mari Anda datang ke saya. Gitu, mari kita diskusi. Sampaikan visi dan misi Anda. Apakah Anda layak untuk kita rekomendasikan? Karena ini wewenang daripada DPD. Artinya Dewan Pimpinan Daerah Provinsi akan wewenang untuk mengusulkan ke ketum untuk mengusung kandidat tersebut. Adakah kandidat yang sudah ada sinyal untuk Pak Amsal? Wah, sampai sekarang belum, Pak. Belum ada ya? Jangan nanti jangankan itu, Pak. Saya foto saya sama-sama, saya takut nanti dia bilang, wah ini saya sudah didukung dengan ada foto berdua. Kami belum mau. Jadi semua kandidat kami anggap semua adalah putra terbaik. Tentunya mereka mau masuk pilkada gubernur, tentunya mereka sudah berkaca bahwa saya sudah layak memimpin. Ya silakan. Nanti kita lihat saatnya nanti pada saat 2024. Karena pilkada serentak itu bulan November. Tanggal 16 mungkin. Iya. November 2024. Hasil pemilu Februari 2024. Pemilu Februari kan Februari 2024 itu ya. juga nanti. Pilpres ya. Ya bersama nanti dia. Pilpres ya. DPD. Oke. Nah, ini kita sudah berbicara banyak ya, Pak Amsal ya, tentang Partai Hanura dan tentunya kita berharap Partai Hanura ini bisa lolos ya di faktual ya, verifikasi betul. faktualnya Insya Allah, nanti. mudah-mudahan. Iya, dan itu kita akan nantikan nanti tanggal 4 ya November ya. Berakhir begitu ya. Ya, tapi sepertinya masih ada masa perbaikan lagi dari penyelenggara. Sebentar. Pak Oso. Iya. Pak Oso bisa. Silakan. Di rumah kali ini. Sebenarnya mungkin ini ya tanda-tanda ya bahwa Partai Hanura ini akan bukan semakin memperlihatkan begitu ya. Parameter daripada Partai Hanura karena ketumnya Pak Osman Sabta yang putra di sini sebagian, tentunya tetap dipantau dan dimonitor oleh Pak Oso untuk Sulsel. Karena Ibu Oso itu kan asli Takalar. Pak Oso juga ada Sulawesinya, ada Sulsel. Ada Sulawesinya begitu Pak ya. Kalau nggak salah Malangke itu beliau. Malangke beliau. Kemudian sebagian juga ada Pontianaknya, ada juga Minangnya ternyata Pak Oso. Iya. Ini langsung nggak ke podcast ini langsung monitor ke sana atau apa? Kok bisa? Enggak ya? Mungkin enggak tahu lah Pak. Berarti kebetulan. Kebetulan. Lanjut. Ini luar biasa ini ketua. Luar biasa Pak. Ketua DPP Pusat DPP Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hanura ya begitu ya Pak Amsal. Langsung dihubungi oleh Pak Oso, ketum saya. Oke, Pak. Oke. Nah, kita sudah berbicara banyak Pak tentang Partai Hanura ini. Mudah-mudahan saya tadi sudah katakan bahwa Partai Hanura ini bisa lolos ya diverifikasi dan faktualnya seperti itu. Dan ini sebelum kita akhir ini Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Ada yang ingin disampaikan? Oh iya, ada. Itu, silakan. Ada banyak. Jadi yang pertama, masyarakat atau keluarga se-Sulsel, marilah kita sama-sama berjuang di rumah Partai Hanura. Tentunya Partai Hanura memiliki karakteristik khusus, yaitu tentunya partai yang berbasis Pancasila. Dan inilah harapan kita dan akan berpihak kepada masyarakat Partai Hanura ini. Marilah bergabung menjadi kader, menjadi calon legislator, calon eksekutif, bupati, wali kota, gubernur pun, mari bersama dengan Partai Hanura. Kita akan senantiasa mendukung dan memberi ruang kepada Bapak Ibu khususnya yang ingin menjadi calon legislator
yang awalnya pemilu, kemudian setelah itu pilkada. Yang kedua, partai-partai yang memang sudah tidak lolos, yang di Sulsel ini, kalau memang juga mau bergabung dengan Hanura, silakan. Karena yakin Partai Hanura itu akan lolos verifikasi faktual karena hampir semua DPRD kami ada di 24 kabupaten. Yang tidak ada hanya Goa, Baru, satu lagi tuh. Semua ada, sehingga semua ada ya Pak. Ya. Jadi sekali lagi bahwa partai-partai yang teman-teman yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi atau apa, mari kami siap menerima 25 jam, teman-teman. Kantor kami jelas di Petarani. Oke. Nah, tadi saja dengar informasi ya begitu, Pak Amsal, terkait dengan Pak Amsal ingin maju ke pusat sebagai DPR pusat begitu Pak? Oh iya, jadi gini. Gimana? Waktu rapat kemarin di Jakarta, Pak Oso tunjuk langsung saya. Sulsel, Ketua DPD Sulsel, Anda harus maju. Betul. Wah, ini kalau sudah perintah, apa boleh buat? Dilaksanakan. Wah, perintah ini perintahnya Panglima TNI kepada Pangdam. Harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Siap, Bapak Ketum. Saya siap maju. Kalau sudah perintah, saya laksanakan. Dan itu saya tidak akan kecewakan Bapak Ketum. Sehingga setelah di sana saya katakan bahwa saya akan masuk di Dapil RI 3. Mencakup. Meliputi 9 kabupaten kota, mulai dari Luraya, Toraja Raya, Nrekang, Sidrap, dan Pinrang. Untuk Dapil Ajata Pareng gitu ya. Dan Luraya juga Toraja. Ajata Pareng itu ya. Termasuk. Ada 9 kabupaten kota. 9 kabupaten dan kota ya di Dapil 3 RI. Dapil 3 RI seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan Pak bisa tercapai begitu ya, dan bisa terpilih ya menjadi legislator di Senayan begitu. Amin. Oke. Dan jangan lupa Pak ya di podcast Orkes juga ya. Oh ya, saya tidak akan lupa. Orkes ini jalan apa di Pasar Segar. Di Pasar Segar nanti gitu. Kita jadi gini juga, mungkin juga supaya mungkin dari Orkes tidak saya juga kebetulan sampai saat ini masih ditunjuk sampai sekarang, sampai saat ini saya masih memimpin suatu organisasi yang sifatnya nasional. Yaitu saya sampai sekarang ini masih kantor saya di Jakarta, di Jalan Senraya nomor 60. Adalah Ketua Umum Asosiasi Dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asosiasi ini dosen-dosen, bukan guru Pak, dosen-dosen yang terdiri daripada perguruan tinggi swasta dan negeri yang diwadahi oleh asosiasi yang saya pimpin di nasional. Jadi ketua umumnya sampai saat ini ya. Itu sudah berapa periode Pak? Tidak ada yang mau berani. Tidak ada yang mau ganti kan? Tidak ada yang mau ganti saya, karena yang saya ganti adalah mantan gubernur NTB. Oke, tadi itu Asosiasi Dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Oh, berarti bisa dikatakan Pak Amsal ini sebagai Bapak Pancasila begitu ya. Dan Bapak Kewarganegaraan. Oh, kewarganegaraan begitu ya. Ya, ini. Sehingga saya banyak bolak-balik Jakarta kalau ada urusan perguruan tinggi. Jadi Pancasila dan Kewarganegaraan itu kan mata kuliah umum, Pak. Oke, wajib semuanya ya. Seluruh sehingga mahasiswa harus ikut ambil. Oke. Baik, terima kasih Pak Amsal ya sudah hadir di studio podcast Orkes by Kabar Kota Sulsel ini. Semoga saja Partai Hanura ini semakin maju dan tentunya ini bisa memenangkan pada pemilu dan juga pilpres nantinya ya. Begitu Pak Amin. Amsal. Oke, terima kasih sekali lagi Kolonel Purnawirawan Insinyur Amsal Sampetondok MSI, Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sukses Pak. Siap. Amin. Kurus semangat. Iya, kurus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.